Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Kuntadi Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 2 Jepara, Kabupaten Jepara. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 2 Jepara dan dari Bapak Ibu Guru dari sekolah yang lain. Terima kasih atas kehadirannya di Meet untuk praktek baik tentang budaya positif. Saya akan sampaikan tentang susunan acara pada Zoom kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi dan diskusi, yang kelima refleksi, dan yang keenam penutup. Kita menginjak acara yang pertama. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hendarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua yaitu doa. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah SWT. Berdoa, saya persilakan. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Dan menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Jepara. Kepada beliau, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak SMK Negeri 2 Jepara, alhamdulillah kata Allah SWT dan Yang Maha Kuasa bahwa kita semuanya masih diberikan anugerahnya yaitu berupa nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif teman-teman rekan-rekan calon guru penggerak. Di sini kami mewakili dari beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Zainuddin Aziz MDS menjelaskan beberapa hal terkait dengan Bapak Ibu calon guru penggerak. Memang Bapak Ibu sebagai katalisator pembaruan atau katalisator perubahan di dunia pendidikan ini sangat diperlukan untuk membangun sebuah komunitas pembelajaran di sekolah sebagai penggerak, sebagai lokomotif untuk mampu memberikan contoh keteladanan bagaimana melakukan pembelajaran yang berbasis peserta didik. Jadi kami harap panjenengan semua Bapak Ibu guru calon penggerak menjadi leader di sekolah kita yang mampu menggerakkan komunitas-komunitas pembelajaran sehingga hasil dari pembelajaran nanti bisa dirasakan oleh murid-murid terutama dan secara umum nanti juga untuk akademi di SMK Negeri 2 Jepara. Dan kami harapkan Bapak Ibu mampu untuk menularkan ilmu yang Bapak Ibu terima di selama pembelajaran selama pendidikan di calon guru penggerak ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sampai saat ini masih diberikan kekuatan oleh Allah dan Yang Maha Kuasa untuk dapat mengikuti pembelajaran atau pelatihan sebagai calon penggerak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan.
menginjak acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dan praktek baik serta diskusi bersama dalam praktek baik budaya positif di lingkungan sekolah. Izin share screen dulu Bapak Ibu Guru. Sudah masuk ya Bapak Ibu Guru? Sampun, Sudah Pak. terlihat? Sampun. Sudah. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kita mulai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru. Kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Kuntadi Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Jepara, Kabupaten Jepara. Sebelum kita memulai praktek baik kali ini, ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu Guru. Nanti mohon bantuannya. Apabila setuju, Bapak Ibu Guru bisa memberi tombol like, nah seperti ini. Dan apabila tidak setuju, nanti bisa memberi tombol seperti ini. Seperti itu, Bapak Ibu Guru, ada yang mau ditanyakan dulu tentang pertanyaan pemantik kita yang pertama dulu? Tidak ada? Kita mulai. Soal yang pertama, coba Bapak Ibu Guru. Soal yang pertama dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Yang setuju pakai like, yang tidak setuju berarti pakai dislike. Silakan, yang lain setuju. Oke, Pak Saidin. Bu Devina setuju, Bu Dwi Ernawati setuju. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Yevi setuju, terima kasih Bu. Indah Anindita. Oke, terima kasih. Soal yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu pada soal yang kedua? Pak Saifuddin setuju. Oke, Bu Harun terima kasih teman-teman. Bapak Ibu guru yang lain mungkin? Devina, Bu Erna, terima kasih. Setuju. Sekarang menginjak pertanyaan yang ketiga. Memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau murid dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, setuju, terima kasih. Bu Harun setuju. Bu Evi, terima kasih. Pada pertanyaan pemantik ini, terima kasih Bu Titi. Pada pertanyaan pemantik ini kita akan bahas nanti ke belakang, nanti apakah sesuai atau tidak, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak, pemberian hukuman dengan hal-hal yang positif itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak atau tidak, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak. Kita lanjut yang ke slide selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada 6 topik. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Pada poin yang kelima, restitusi, nanti kita juga akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, segitiga. Kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Baik, kita mulai yang topik yang pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada kesempatan kita kali ini, bahwa seringnya seorang guru itu mengontrol murid. Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser, itu adalah sebuah ilusi. Nah, ini miskonsepsi. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berdasarkan teori kontrol juga itu adalah sebuah ilusi. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Itu juga adalah berdasarkan teori kontrol adalah ilusi. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu termasuk juga ilusi. Lalu, bagaimana perubahan paradigma belajar kita sebagai seorang guru? Kita masuk ke slide yang selanjutnya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, berikut adalah tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Coba perhatikan Bapak Ibu guru, bahwa kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan semua murid adalah sama. Padahal realitasnya kebutuhan setiap murid itu berbeda berdasarkan teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap bahwa semua murid harus melihat yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah pandangan murid agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berdasarkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol adalah semua perilaku memiliki suatu tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Dan pada teori stimulus respon bahwa model berpikir ada menang dan ada kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang dan selalu menang. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Apa kata disiplin itu? Disiplin adalah
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan. Berdasarkan Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisian hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini makna dari kata disiplin. Makna dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol menyatakan, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Janet Golson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang itu, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi yang muncul dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak Ibu, kita sudah mengenal tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Sudah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Di sini ada profil pelajar Pancasila mempunyai nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai setiap anak di Indonesia. Setiap murid harus yang pertama selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, murid juga harus selalu mandiri dan mempunyai nalar yang kritis terhadap pendidikan, berkebinekaan global, dan mampu bergotong royong serta mampu berkreatif terhadap dirinya. Ini tahapan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Guru, silakan nanti resen. Monggo Bu Armi. Bu Armi, ada yang mau tanya? Enggak, kalau enggak saya lanjutkan ke Bu Armi. Kita lanjut ke materi yang kedua, bagaimana tentang teori motivasi perilaku manusia. Bahwa setiap manusia pasti mempunyai motivasi dalam berperilaku, termasuk juga dengan murid-murid kita. Pasti punya motivasi-motivasi ketika dia melakukan suatu tindakan atau perilaku murid-murid kita yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringnya murid-murid kita di sekolah yaitu melakukan suatu tindakan atau mematuhi suatu peraturan atau mengerjakan sesuatu tugas yang kita berikan kepada murid, yaitu untuk menghindari suatu hukuman dari sekolahan, dari Bapak Ibu Guru, atau mungkin karena tidak nyamannya mereka. Sepertinya, apa yang akan terjadi? Mereka selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi yang pertama. Seringnya murid melakukan suatu tindakan itu karena ingin terhindar dari hukuman atau tidak nyaman jika nanti merasa dihukum. Nah,
Pada motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang muncul secara eksternal, atau motivasi ini muncul dari orang lain atau bukan dari dalam dirinya sendiri. Ini motivasi perilaku yang pertama. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya sering murid kita ketika kita mengajar, Bapak Ibu Guru, ketika kita mengajar di dalam lingkungan kelas, mereka kita suruh ke depan, kita minta untuk ke depan menjawab, dan yang lain mereka sangat bersemangat untuk ke depan. Mungkin karena ingin mendapatkan suatu nilai. Mereka mengikuti lomba juga ingin mendapatkan sesuatu hadiah dan yang lain. Nah, terus apa yang ada di benaknya? Mereka selalu mempunyai motivasi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan kegiatan itu? Ini juga sama, yaitu akan menyebabkan motivasi eksternal yang muncul dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini dari hukuman, untuk menghindari hukuman, mereka melakukan satu motivasi untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Bapak Ibu Guru, mendapatkan nilai yang bagus. Dengan melakukan tindakan ini, mereka dengan maju akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini adalah hanya sebatas motivasi eksternal yang ditimbulkan atau siswa itu melakukan suatu tindakan, yaitu muncul dari kegiatan yang ada di luar. Bahkan andaikan ada siswa diberikan suatu penghargaan dari Bapak Ibu Guru, itu juga akan mengakibatkan ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin dengan pemberian penghargaan itu justru anak tidak belajar. Karena apa? Anak itu sudah merasa tidak bisa. Ini sudah ada yang bisa mengerjakan. Itu sudahlah, tidak usah mengerjakan, saya tidak bisa. Tidak ada yang mengerjakan. Nah, yang kedua, mungkin antara siswa itu akan iri dengan temannya, akan menyebabkan keirian. Yang ketiga, juga akan menyebabkan saling bertengkar antar temannya, karena yang satu mendapat suatu penghargaan, yang satu tidak. Nah, ini akan menjadikan kesenjangan sosial kepada murid-murid kita. Nah, ini jika untuk mendapatkan imbalan. Apabila kita memberikan suatu imbalan kepada murid kita, ada siswa yang mendapatkan nilai yang bagus dan yang lain. Yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu, tentang motivasi tindakan manusia itu, yaitu menghargai dirinya sendiri. Nah, artinya siswa sudah berusaha memunculkan dari dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan itu. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu melaksanakan suatu tindakan motivasi yang sudah muncul dari dalam dirinya. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Seperti halnya kalau siswa kita sudah mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, apabila dia sudah muncul dari dalam dirinya, dia sudah akan menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini kita sebagai seorang guru untuk bisa memberikan suatu beberapa motivasi ini, tetapi untuk yang bagus adalah menciptakan bagaimana motivasi muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia dan tindakan siswa dalam melakukan suatu tindakan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Guru, mohon bantuannya.
Ada pertanyaan reflektif, silakan nanti dari Bu Erna, Bu Iva, Pak Saifuddin atau yang lain boleh. Nanti silakan resen Bapak Ibu. Ada pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Mohon maaf, ini bukan Bu Iva ya, Iva yang lain. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva. Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Seno tersebut. Dan seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab Pak Seno. Kelas akan semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu Guru, silakan yang mau menanggapi boleh present dulu. Yang pertama, apakah Anda setuju, Bapak Ibu Guru setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Monggo dari Bapak Ibu Guru setuju atau tidak? Silakan, ada yang mau menanggapi? Bisa resen? Monggo Bu Erna atau Sul. Oh, langsung ke Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Iya, Bu Erna, monggo. Dari pertanyaan reflektif di atas, menjawab pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno dan Iva? Mengapa? Kalau menurut saya, tindakan yang Pak Seno itu Kenapa itu, Erna? karena alasannya dengan apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva itu mungkin akan memuji hati Iva. Dia merasa lalu dipermalukan di depan kelas, kemudian teman-teman juga menertawakan, kemudian Pak Seno juga menggunakan kalimat-kalimat sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Seno itu kurang tepat. Itu menurut jawaban saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Pak Wahid, kedengaran ya? Iya, kedengaran Pak Saifuddin. Saya Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Saya tidak setuju dengan tidak menolong, tapi malah membuli karena Pak Seno itu menunjuk hidungnya. Kenapa harus seperti itu? Dan seolah-olah ingin mempermalukan si Iva ini, ya karena dia kelihatan gugup dan malah tambah gugup. Dan seharusnya menurut saya kalau saya jadi Pak Seno ya tidak seperti itu, tapi ditanya dengan baik begitu. Jadi orang itu kan tetap mungkin saja Iva ada masalah keluarga, tidak punya duit, gimana gitu. Lagi Pak Seno ngerti bahwasanya Iva itu memang tidak begitu dong dengan matematika. Jadi ya mungkin Pak Seno ini kesempatan ini, tapi harusnya tidak seperti itu. Harusnya memang harus ditanya kenapa seperti itu. Kalau mungkin Iva setiap hari seperti itu ya mungkin ada masalah kan begitu. Tidak harus dengan langsung tunjuk dan langsung seolah-olah malah membuli si Iva. Jadi si Iva itu malah tambah takut gitu. Gitu Pak Ayu. Terima kasih. Ya.
Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, menurut Anda tindakan Pak Seno kalau tidak setuju tadi itu hukuman atau konsekuensi? Nah, mengapa? Mungkin atau dari Bapak Ibu guru yang lain silakan present. Mungkin pertanyaan yang kedua, Viva atau Pak Saidin atau Putri atau Bu Titik, monggo. Pertanyaan yang kedua. Tidak ada? Monggo, saya langsung coba ya. Saya lempar. Mbak Dwierna, monggo Bu Dwierna. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bu Dwi? Menurut saya sepertinya itu masuk ke hukuman, Pak. Hukuman. Itu masuk ke hukuman. Kenapa Bu Dwiernawati? Kalau hukuman itu sepertinya tidak ada aturannya, langsung insidental. Jadi anak-anak itu melakukan kesalahan langsung mendapatkan hukuman. Jadi menurut saya itu bukan konsekuensi tapi hukuman, Pak. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Dwiernawati dan Pak Saifuddin pada kesempatan monggo Pak Saifuddin, silakan. Atau mau menanggapi Pak Saifuddin, silakan Pak Saifuddin. Menurut saya itu hukuman karena tidak direncanakan sebelumnya, jadi ya tidak direncanakan, sporadis gitu ya. Jadi memang saya kira Pak Seno memang pengen menghukum, ya lebih tepatnya membuli itu. Jadi termasuk hukuman Pak Saifuddin. Termasuk hukuman. Oke, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali, beri aplaus untuk Bu Dwiernawati dan Pak Saifuddin dulu. Oke. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah, kita akan bahas yang selanjutnya. Kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Nanti kita akan mengetahui apa tadi pada pertanyaan tadi itu hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dwiernawati betul sekali, atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman hanya bersifat satu arah, yaitu dari Bapak Ibu Guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan antara guru dan murid. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Dari hukuman fisik maupun psikis itu, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini makna dari hukuman. Artinya apa? Hukuman itu tidak terencana, muncul secara tiba-tiba dan tidak melibatkan suatu kesepakatan dengan murid. Dan murid hanya menerima hukuman apa yang diberikan oleh guru. Dan bisa berupa fisik maupun psikis. Dan murid merasa disakiti. Dan ini akan membekas pada murid-murid kita dalam waktu atau dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini adalah suatu hukuman. Lalu apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, di sini perbedaannya. Artinya sudah direncanakan dan sudah disepakati antara guru dan murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada suatu pelanggaran. Murid sudah tahu ketika tidak mengerjakan sesuatu, konsekuensinya apa. Mereka sudah tahu. Pada konsekuensi murid tetap tidak dibuat nyaman.
dalam waktu jangka pendek. Nah, mereka tidak merasa nyaman. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tidak mengerjakan tugas pada waktu yang diberikan, ada konsekuensinya. Murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya dia mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain saat istirahat dan harus menyelesaikan beberapa tugas karena ketertinggalannya saat pembelajaran dan mengobrol tadi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui, sebenarnya sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Lalu hukuman itu tidak tahu muridnya dan tidak disepakati bersama, tapi kalau konsekuensi sudah terencana dan murid sudah tahu dan sudah disepakati secara bersama. Ketika tidak mengerjakan dan yang lain. Sikap guru di sini senantiasa murid. Nah, ini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu guru. Yang pertama silakan boleh tuliskan di kolom Bapak Ibu guru. Soal yang pertama, ketikkan di kolom chat boleh Bapak Ibu guru. Silakan ketikkan di kolom chat. Soal yang pertama, mencatat 100 kali dalam kali tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh dikatakan dulu. Terima kasih Bu Dwi. Yang Bapak Ibu guru hukuman. Yang boleh menambahkan apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, kita akan cek. Termasuk hukuman Bapak Ibu guru, mencatat 100 kali saat tidak terlambat lagi, berarti hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Monggo yang lain. Termasuk apa nggih? Mungkin Bu Erna, Pak Saifuddin, Putri, Bu Soleha, monggo. Pak Saifuddin, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Termasuk? Apa ya? Yang kedua apa ya? Yang kedua adalah termasuk hukuman Bapak Ibu guru, karena tadi hukuman itu diberikan secara, karena dia terlambat tadi diberikan secara instan oleh Bapak Ibu guru itu. Oh, sudah lari 2 kali. Yang ketiga, murid diminta up, yaitu hukuman. Kira-kira yang ini Bapak Ibu guru, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa Bu Dwirna? Konsekuensi. Oke. Kita coba lihat jawabannya. Betul sekali, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Monggo yang lain boleh ya menjawab. Budena konsekuensi, oke. Pak Anto konsekuensi, kita lihat apakah konsekuensi. Oke, terima kasih, konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di mohon maaf ini salah. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena dia mengenakan sepatu hitam. Dia tidak memakai sepatu hitam dan murid tidak diizinkan mengenakan sepatu seharian selama di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Bu Dwirnawati hukuman. Oke. Terus Pak
atau hukuman? Kita lihat jawabannya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, nah ini agak soal yang bagus ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Pak Anto, hukuman. Konsekuensi, betul sekali. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu Guru tentang konsekuensi, hukuman, dan yang lainnya. Tadi kita sudah membahasnya. Kita lanjut dulu, mohon maaf, sebagai waktunya. Nah, coba perhatikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, anak sudah mulai menghargai suatu kedisiplinan itu. Yang selanjutnya, hukuman itu adalah suatu paksaan. Sedangkan konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Yang kedua, mendorong anak agar dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan. Yang selanjutnya, konsep diri yang buruk itu adalah hukuman. Konsep diri yang sudah baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Justru ketika anak diberikan hukuman, itu menyembunyikan kesalahannya. Tapi dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang pada hukuman, anak mungkin bisa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi dengan konsekuensi, kehilangan anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid bagaimana murid itu mencari solusinya atas masalah mereka itu sendiri. Dan bagaimana guru membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa hukuman sebenarnya adalah negatif, identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi adalah identitas yang netral. Dan restitusi adalah disiplin yang positif atau identitas yang positif. Kita coba perhatikan tabelnya. Ini ada beberapa tabel bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman bagi murid dalam waktu yang panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman bagi murid dalam waktu yang pendek, justru di restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman korban mendapatkan suatu keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban justru mendapatkan suatu ganti. Yang selanjutnya, hukuman murid atau anak akan tersakiti. Nah, murid anak dibuat tidak nyaman, tetapi kalau restitusi, murid anak mendapatkan suatu penguatan. Yang selanjutnya, sistem pada hukuman itu tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi guru terus-menerus. Sedangkan pada restitusi, murid sudah mulai bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuatnya. Yang selanjutnya, murid atau anak membenci suatu peraturan. Kalau konsekuensi, murid anak sudah mulai menghormati suatu peraturan yang ada. Kalau restitusi, mulai menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang ditimbulkan. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Baik Bapak Ibu Guru, kita sudah mengenal apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, semoga kita bisa menerapkan tentang disiplin positif, yaitu restitusi menguatkan anak supaya anak bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain.
Materi yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Alasannya adalah pada keyakinan kelas, yaitu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih motivasinya muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut untuk mencapai tujuan mulianya. Nah, kenapa perlu adanya satu keyakinan tidak peraturan? Prosedur keyakinan kelas yang pertama, ketika Bapak Ibu guru nanti datang ke kelas, yaitu bagaimana mempersilahkan murid-murid kita tentang peraturan-peraturan yang disepakati di kelas atau di sekolah. Setelah itu Bapak Ibu guru nanti mencatat di papan tulis atau dengan ukuran poster tentang peraturan-peraturan yang disampaikan oleh murid-murid kita. Yang selanjutnya dari peraturan-peraturan tersebut mungkin ada kalimat menjadi kalimat positif. Contoh, contohnya jangan berlari di kelas. Kita bisa kembali positif ya, di kelas. Nah, dengan baik. Tiga, dilarang menyontek. Nah, kerjakanlah dengan jujur. Seperti itu. Setelah dari menjadi kalimat kepositif tersebut, anak-anak diminta untuk tinjau kembali daftar catatan itu dan tulis beberapa peraturan selanjutnya menemukan nilai-nilai kebajikannya. Contoh, dilarang menyontek, berarti nilai ubah menjadi kalimat positif, kerjakanlah dengan jujur. Berarti nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah mandiri, tanggung jawab, kejujuran, dan yang lain. Dan setelah itu tinjau ulang keyakinan kelas bersama, usahakan jangan banyak supaya untuk bisa diingat anak-anak. Nah, ini prosedur tentang keyakinan kelas. Nah, seperti ini, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghargai orang lain dan berkomitmen terhadap dirinya sendiri. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti apa? Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, untuk keselamatan dirinya sendiri dan keamanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 TP3, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Tadi Pak Ayu sudah memberikan sticky note masing-masing kelompok. Kelompok 1 tadi mana? Boleh angkat tangan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, oke. Mbak Kirana, kelompok 3-nya Mbak Siska, kelompok 4-nya dari Mbak Nia, kelompok 5-nya Devina, kelompok Hafilah, mohon maaf, kelompok 5-nya Mbak Hafilah, kelompok 6-nya dari Mbak Fenty, kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, nanti kita akan buat kesepakatan kelas bersama, silakan diskusikan kelompok. Kita akan buat keyakinan kelas dari beberapa peraturan dan keyakinan kelas kita. Silakan kalian diskusikan kelompok tentang yang pertama dulu, kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Silakan tuliskan satu kelompok, satu dulu aja. Satu kelompok cukup satu, dituliskan, nanti bisa ditempel, dituliskan di sticky note. Spidolnya tadi juga sudah, silakan ditempelkan ke depan perwakilannya. Pelajaran kelompok kedua, saya bacakan saja. Dilarang membuang sampah sembarangan.
dilarang menyontek saat ulangan, dilarang keluar kelas tanpa izin, dilarang terlambat, dilarang memainkan HP jika tidak diizinkan guru, dilarang membolos, dan dilarang berbicara dengan teman saat pelajaran. Nah, itu terima kasih kesepakatan kelasnya. Masih satu kelompok. Ini adalah tentang fairness. Selanjutnya saja Bapak Ibu Guru tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap manusia, termasuk murid-murid kita. Mungkin dia melakukan suatu tindakan di dalam kelas karena ada kebutuhan dasar murid itu yang tidak terpenuhi. Semisal anak itu melakukan suatu bullying kepada orang lain. Nah, mungkin ada kebutuhan dasar anak-anak itu membuli temannya. Mungkin karena butuh adanya suatu penguasaan. Mungkin anak-anak kita tidak mengerjakan, mereka butuh suatu kebebasan. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang kebutuhan dasar murid-murid kita. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, mereka juga butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada yang baper dan yang lain, nah itu butuh adanya, mungkin mereka butuh, mungkin dia butuh perhatian kita selaku guru kepada murid. Itu kasih sayang dan rasa saling diterima. Dan yang ketiga, mungkin mereka juga butuh suatu kesenangan, butuh suatu kebebasan. Sebenarnya kita mengajar, mungkin mereka kita berikan kebebasan dalam kreativitas, mungkin menentukan kreativitas mereka. Tentang kita membuat poster dan yang lain, silahkan buat poster dan yang lain. Kita berikan kebebasan kepada mereka tentang membuat poster sebebas-bebasnya. Nah, ini mungkin butuh itu. Yang selanjutnya butuh adanya suatu penguasaan, mereka butuh adanya itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, maka yang perlu kita pahami. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini kita sebagai seorang guru, kita harus memahami posisi kontrol kita ada terletak di mana. Posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum? Selaku guru kita selalu menghukum? Atau kita membuat mereka merasa bersalah? Atau posisi kita sebagai teman? Atau posisi kita sebagai pemantau? Atau posisi kita sebagai manajer? Berikut adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dan
dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Demikianlah 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Tadi sudah dijelaskan ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Dan memang yang paling bagus dan paling untuk memerdekakan murid adalah posisi manajer. Nah, saya lanjutkan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan. Disinilah 3 tahapan. Kita bahas yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas yang gambar itu menjadi identitas yang khusus. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara impulsif yang ada dalam diri murid. Yang kedua, untuk menaikkan keyakinan dan nilai-nilai. Kita beri contoh. Bagaimana kabarnya Mbak Tazia hari ini? Baik, Pak. Mbak Tazia tahu tidak sebenarnya Mbak Tazia siapa di sini? Tidak, Pak. Tadi Pak Wahyu itu dapat laporan dari Kepala Kelas. Katanya Mbak Tazia tadi bertengkar dengan Dika. Iya, Pak, benar. Habisnya saya kesel sih, Pak. Kenapa kesal? Karena Dika itu terus-menerus menyontek pekerjaan saya, Pak. Bukan hanya PR, melainkan tugas juga dicontek, Pak, sama dia. Oke, wajarlah kalau Mbak Tazia itu marah-marah, kesal. Andaikan Pak Wahyu jadi posisi di Mbak Tazia pun juga akan sama. Iya, Pak. Oke. Lalu tadi apa yang telah Mbak Tazia lakukan kepada Dika? Saya tadi marah-marah, saya maki-maki dia, dan tanpa sadar saya menggerakkan mejanya, Pak. Oke. Mbak Tazia tadi marah-marah sama Dika pasti punya alasan. Iyalah, Pak. Masa iya saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika hanya bisa menyontek tanpa mau berusaha. Ya wajarlah kalau Mbak Tazia tadi marah-marah, gebrak meja, maki-maki karena memang apa yang sudah Mbak Tazia lakukan dengan usaha Mbak Tazia dicontek dengan senang. Tetapi bagus juga Mbak Tazia tadi tidak melebihi batas wajar seperti
sekarang coba Mbak Tazia pikirkan tindakan Mbak Tazia dengan menggebrak meja, terus marah-marah, maki-maki sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Oke, menurut Mbak Tazia, keyakinan kelas apa yang Mbak Tazia langgar? Saling menghormati sesama teman, Pak. Saling menghormati, ya betul. Menurut kamu, menghormati teman itu penting tidak? Penting, Pak. Penting. Oke, baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus Mbak Tazia lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar. Oke, Mbak Tazia mau nggak memperbaiki masalah ini? Mau, Pak. Sekarang apa yang akan Mbak Tazia lakukan dalam memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar lagi dan mengontrol emosional saya. Dan kalau ada teman saya yang menyontek, saya akan langsung melaporkan ke guru mata pelajaran itu sendiri atau mungkin langsung ke wali kelas saya. Oke, tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kondisi kesehatannya. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ada 6 topik yang telah kita bahas. Mungkin dari yang lain mau merefleksikan kan? Mungkin dari lagi yang saya terserah. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Wahyu. Apa yang sudah saya lakukan sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah itu ternyata masih kurang tepat atau masih banyak kekurangan. Di antaranya yaitu ketika saya memberikan hukuman dalam suatu kesalahan ternyata kurang tepat. Kemudian ketika saya berusaha memberikan motivasi kepada anak dengan cara memberikan suatu reward atau penghargaan, ternyata kurang tepat, ternyata itu adalah termasuk salah satu motivasi dari eksternal. Nah, dari yang sudah kita pelajari hari ini, informasi yang telah Pak Wahyu sampaikan, mungkin kedepannya menjadikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi saya untuk lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan restitusi, yaitu penyelesaian masalah siswa dengan cara anak itu dituntun, anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan menemukan solusinya sendiri. Jadi hal itu menjadi motivasi dari keyakinan dari dirinya sendiri. Betul nggih Bapak Pak Wahyu? Itu refleksi. Ya. Terima kasih teman-teman.